Pada hadis berikutnya kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair, sungguhnya perkaranya adalah seluruhnya baik baginya. Wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan hal ini tidak berlaku kecuali kepada orang mukmin. In asabathu sarra syakar, kalau dia ditimpa dengan atau mendapatkan kebaikan maka dia bersyukur, fa kana khairan lahu, dan ini baik baginya. Wa in asabathu dharra sabar, kalau dia ditimpa dengan penderitaan maka dia pun sabar, fa kana khairan lahu, dan ini lebih baik baginya, ya. Hadis ini ya menjelaskan tentang keistimewaan orang mukmin. Tentu orang mukmin yang sejati. Tidak semua orang mukmin demikian, ya. Tetapi mukmin yang sejati perkaranya menakjubkan. Ya, kenapa? Karena seluruh perkara yang menimpanya adalah kebaikan. Apakah dia mendapatkan kesenangan, maka itu baik baginya dengan bersyukur kepada Allah. Ataukah ketika dia ditimpa dengan kemudaratan, perkara yang tidak sukai, dan dia bersabar, dan itu juga baik baginya. Ya, sehingga seorang mukmin hanyalah berpindah dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lainnya. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, dan itu yang terbaik baginya. Jika dia mendapat penderitaan, kemudaratan, musibah yang tidak sukai, maka dia bersabar, dan itu baik baginya. Dan Nabi sini mengatakan, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan ini tidak berlaku kecuali pada seorang mukmin. Bagi seorang selain mukmin, bagi orang kafir misalnya, ya, maka ini tidak berlaku. Yang didapatkan orang kafir adalah keburukan dan keburukan. Jika dia mendapatkan kesenangan, ya, dia bersenang-senang, sering berhura-hura menghabiskan hartanya pada perkara yang tidak benar, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kenikmatan yang dia dapatkan oleh seorang kafir, didapatkan oleh seorang kafir hanyalah menambah, ya, keburukannya. Dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, semakin jauh dari Sang Pencipta. Kemudian nikmat-nikmat yang dia rasakan semua itu, ya, akan dia pertanggungjawabkan pada hari kiamat kelak, ya. Akan dia pertanggungjawabkan pada hari kiamat kelak. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Sungguhnya kalian akan, ya, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang seluruh kenikmatan yang kalian rasakan. Oleh karena semakin banyak kenikmatan yang dirasakan oleh orang kafir yang tidak digunakan untuk bersyukur kepada Allah, maka itu hanya menambah bebannya di akhirat kelak, hanya menambah bebannya di akhirat kelak. Demikian juga jika orang kafir mendapatkan musibah, maka dia tidak bersabar, ya. Ya, maka musibah tersebut tidak akan mengurangi dosa-dosanya, tidak, ya. Ya, musibah tersebut hanyalah muqaddimah dari siksaan yang akan dia dapatkan di akhirat kelak, ya. Maka kita dapati seorang kafir kalau dapat musibah maka teriak-teriak, ngamuk-ngamuk, ya. Kita bisa lihat aja ketika ada keluarga dari mereka yang meninggal, maka meronta-ronta, terkadang menampar-nampar pipinya, merobek-robek baju, meraung-raung, seakan-akan bahkan suatu perkara yang dibanggakan kalau bisa meraung-raung, meratapi mayat, ya. Ini yang kita lihat di sebagian orang kafir, ya. Beda kalau orang Islam tidak, justru disuruh sabar, suruh tidak meraung-raung, sudah disuruh tidak untuk meratapi, ya. Disuruh untuk menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah beda antara orang mukmin dengan selain mukmin. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban li amril mu'min, menakjubkan perkara seorang mukmin, inna amrahu kullahu lahu khair, seluruhnya perkaranya adalah baik, wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan hal itu tidak berlaku kecuali hanya kepada orang mukmin. Oleh karenanya peringatan bagi kita semua para hadirin dan hadirat, bahwasanya seorang mukmin hendaknya berada di antara bersyukur atau bersabar. Makanya disebutkan unwanus sa'adah, tanda-tanda kebahagiaan seorang mukmin adalah idza u'tiya syakara, kalau dia diberi kenikmatan oleh Allah dia bersyukur. Kita harus pandai bersyukur. Wa idza tuliya sabara, kalau dia diberi ujian hal-hal yang dia tidak sukai maka dia bersabar. Wa idza aznaba, kalau dia berdosa istighfar, beristighfar. Selama seorang mukmin tidak keluar dari tiga perkara ini, diberi kenikmatan bersyukur, diberi ujian bersabar, kalau berdosa dia istighfar, maka dia seorang yang bahagia. Itulah puncak daripada kebahagiaan, dan itu seluruhnya baik bagi dirinya, ya.